Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang mau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak cukup menjadi pendengar saja. Menjadi pendengar sabda Allah itu adalah baik, tetapi belumlah cukup. Seorang murid Tuhan dituntut untuk bergerak lebih dari sekedar menjadi pendengar. Ia harus melengkapi pendengarannya dengan melakukan apa yang telah didengarkannya itu di dalam hidup yang konkret. Dalam Injil hari ini,
Yesus menggunakan simbolisme rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir untuk menjelaskan hal itu. Ia berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Analogi rumah di atas batu ini menggambarkan kualitas hidup seorang murid yang mendasarkan hidupnya atas sabda Allah. Ia berupaya untuk mengamalkan setiap sabda Allah yang didengarnya dan bersedia melakukannya dalam hidup hariannya lewat berbagai tugas pekerjaan yang dilakukannya. Di sini ia menempuh suatu proses yang panjang dan menantang, yaitu ia berupaya menyesuaikan kehendak pribadinya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya dan berusaha untuk setia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Cara seperti ini seringkali sulit, tetapi itu persis yang membuat hidup orang berakar kuat. Yesus menghendaki hidup seperti itu. Hidup seperti ini persis berbeda dengan kehidupan yang dangkal, ibarat rumah yang berdiri di atas pasir. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mereka yang hidup seperti itu lebih suka menjadi pendengar setia sabda Allah, tetapi tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang didengar itu di dalam hidupnya. Efeknya adalah mereka cepat sekali berubah sikap dan keyakinannya ketika datang banjir, goncangan dan tantangan hidup. Saudara-saudariku terkasih, kita hidup pada zaman di mana berbagai informasi dapat kita peroleh dengan mudah. Banyak hal kita dengar, termasuk sabda Tuhan, yang setiap kali kita dengarkan minimal dalam ibadat dan ekaristi. Tetapi apakah kita juga mudah melaksanakan itu di dalam hidup kita? Apakah kita berupaya untuk membangun hidup kita yang berakar pada sabda Allah? Hari ini Tuhan Yesus menandang kita sekalian untuk tidak sekedar menjadi pendengar setia, tetapi menjadi pelaksana sabda Allah di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.